Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, beberapa saat yang lalu aku membaca sebuah berita ya di salah satu media online ya. Mungkin ini merupakan sebuah respon atau bentuk dalam tanda kutip perlawanan terhadap adanya penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ya beberapa waktu lalu yang mengizinkan kepada pemohon RA dan EPS untuk mencatatkan pernikahan beda agamanya itu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Dan mungkin sebagai bentuk respon atau dalam tanda kutip itu gugatan ya, ketidakterimaan terhadap terhadap penetapan PN Surabaya, kemarin pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 ada 4 orang yang bernama satu Muhammad Ali Mukhtar, kemudian Tabah Ali Susanto, Ahmad Khairul Ghufron, dan Sodiki. 4 orang tersebut kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya ya, dengan para tergugat PN Surabaya, kemudian turut tergugat itu ada 4 kalau tidak salah ya. Ada Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian Despendukcapil Kota Surabaya, kemudian Ponpes Al-Anwar dan Ponpes Al-Quran milik dari beliau Gus Baha ya. Jadi para penggugat ini mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya dengan tuntutan gugatan itu yaitu menyatakan Hakim PN Surabaya itu telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian meminta membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 916/PDTP/2022/PN Surabaya. Gugatan para penggugat ini terregister dalam perkara nomor 658/PDTG/2022/PN Surabaya. Teman-teman sekalian, tanpa bermaksud mengecilkan semangat dari para penggugat ya, girohnya untuk melakukan sesuatu atas adanya sebuah kejanggalan dari penetapan sebuah pengadilan negeri ya. Kalau menurutku gugatan dari para penggugat ini nanti ujungnya itu tidak dapat diterima. Jadi sekali lagi nanti kalau menurutku itu ujungnya tidak dapat diterima. Bukan ditolak, bukan dikabulkan, tetapi tidak dapat diterima. Kemudian kira-kira apa ya yang menjadi pertimbangan untuk menyatakan gugatan para penggugat ini tidak dapat diterima? Sebelum masuk pada pertimbangan untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ya, memang kalau ada seseorang atau badan hukum melakukan pendaftaran gugatan di sebuah pengadilan itu harus diterima gugatannya agar tidak terjadi pengadilan jalanan ya. Dan nanti apakah gugatan itu dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, itu nanti dalam bentuk putusan dari hakim ya. Kembali lagi ke gugatan para penggugat yang meminta membatalkan penetapan PN Surabaya yang mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama. Menurutku nanti ujungnya tidak dapat diterima dengan alasan ya. Yang pertama, para penggugat ini tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum.
karena para penggugat ini tidak memiliki hubungan hukum dengan para pemohon terdahulu, jadi tidak ada kepentingan hukumnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, andaikan punya legal standing ya, andaikan punya kedudukan hukum begitu, penetapan hakim ya, sebuah penetapan dari hakim ya, putusan dari hakim, kalau dalam permohonan itu istilahnya penetapan hakim, itu tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun, karena penetapan dalam sebuah permohonan itu di pengadilan negeri atau pengadilan agama itu ya, itu tingkat pertama itu sekaligus menjadi tingkat terakhir, tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun. Itu sesuai dengan penjelasan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung, dan memang ada beberapa pengecualian. Kemudian yang selanjutnya ya, yang paling fundamental itu, putusan hakim itu tidak bisa digugat, karena hakim itu penyelenggara kekuasaan kehakiman. Jadi independensinya, kekuasaan kehakimannya itu sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, itu menyatakan ya, atau memberi penjelasan bahwa putusan hakim itu tidak bisa digugat, karena memang logiknya ketika menggugat sebuah pengadilan, tentu bagaimana mungkin pengadilan itu akan mengadili dirinya sendiri. Jadi itu teman-teman, berdasarkan soal legal standing, kedudukan hukum, kemudian tidak mungkinnya perkara permohonan itu diajukan banding maupun kasasi, dan yang terakhir tidak diperbolehkannya atau dilarang atau tidak dibenarkan untuk melakukan gugatan terhadap putusan hakim. Tidak bisa, karena putusan hakim itu mempunyai nilai yang tidak bisa diganggu gugat ya, bahkan dia melebihi putusan dari seorang presiden. Sekali lagi, nanti ujungnya itu kalau menurutku itu adalah gugatan para penggugat ini tidak dapat diterima. Jadi ini nanti akan sia-sia saja teman-teman. Kalau menurutku upaya yang bisa dilakukan itu ya mungkin menyalurkan aspirasi ke lembaga-lembaga legislatif untuk membuat perundang-undangan yang lebih jelas, terutama soal larangan perkawinan beda agama. Yang bisa dilakukan itu sebatas itu teman-teman. Kemudian tidak usah terlalu khawatir, meskipun kemarin ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya tentang izin mencatatkan perkawinan beda agama bagi RA dan EDS, itu hanya mengikat para pihak itu tidak bisa dijadikan alasan atau dasar bagi orang lain yang melakukan perkawinan beda agama untuk memohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan kota lainnya untuk bisa dicatatkan. Itu tidak bisa dijadikan dasar untuk itu. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi aku apresiasi giroh mereka untuk berjuang, tetapi menurutku ini akan sia-sia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.